Rahasia Abu Nawas menjaga kehangatan dalam rumah tangga. Abu Nawas dikenal tidak hanya karena kecerdasan dan kelihayannya dalam menjaga dan menjawab tantangan, tetapi juga karena kehidupannya yang penuh dengan kebijaksanaan. Di balik humor dan teka-teki yang sering ia buat, tersimpan rahasia hidup yang mengajarkan nilai-nilai kebijaksanaan termasuk dalam menjaga kehangatan rumah tangganya. Konon istri Abu Nawas adalah wanita sederhana yang sabar dan penuh kasih sayang. Namun seperti rumah tangga pada umumnya, tidak selalu ada keselarasan di antara mereka. Terkadang ada perbedaan pendapat, suasana hati yang kurang baik, atau bahkan kejadian-kejadian kecil yang bisa memicu ketegangan. Namun Abu Nawas memiliki cara unik untuk menjaga keharmonisan di antara mereka yang bahkan menjadi pelajaran bagi banyak orang di sekitarnya. Suatu hari salah seorang tetangganya yang melihat rumah Abu Nawas selalu terlihat damai, memberanikan diri untuk bertanya, "Abu Nawas, bagaimana engkau dan istrimu selalu terlihat bahagia? Apakah engkau tidak pernah bertengkar?" Abu Nawas tertawa kecil dan berkata, "Kami juga bertengkar, wahai tetangga, seperti pasangan lainnya. Namun aku punya cara sederhana untuk menjaga kehangatan rumah tangga kami." Tetangga itu semakin penasaran dan meminta Abu Nawas menjelaskan lebih lanjut. Maka Abu Nawas mulai bercerita, "Setiap kali istriku marah atau aku merasa ada ketegangan di antara kami, aku mengingat satu hal yang penting, yaitu mencari akar masalah bukanlah tujuan utama. Yang terpenting adalah mengembalikan cinta di hati kami. Maka aku melakukan hal-hal kecil yang membuatnya merasa dihargai." Abu Nawas melanjutkan, "Pernah suatu kali istriku pernah marah karena aku pulang terlambat tanpa memberitahuannya. Aku tahu ia merasa khawatir dan kesal, meskipun ia tidak mengatakannya secara langsung. Jadi, alih-alih membela diri, aku langsung masuk ke dapur, mengambil piring, dan mulai mencuci. Ia terkejut melihatku, tetapi aku berkata, 'Aku ingin meringankan bebanmu, karena aku tahu aku telah menambahnya dengan keterlambatanku.' Senyum yang muncul di wajahnya saat itu sudah cukup bagiku untuk melupakan semua kelelahan." Tetangga itu mengangguk, mulai memahami kebijaksanaan dari Abu Nawas. Namun, Abu Nawas belum selesai. "Rahasia lainnya adalah aku selalu mendengarkan, bukan hanya mendengar kata-katanya, tetapi juga memahami maksud dan perasaannya. Jika ia bercerita tentang hari-harinya, aku tidak memotong atau mengalihkan pembicaraan. Sebaliknya, aku memberinya perhatian penuh. Dengan begitu, ia tahu bahwa aku peduli." Abu Nawas juga mengisahkan salah satu momen paling berkesan dalam hidupnya, yaitu pernah suatu malam kami kehabisan kayu bakar untuk menghangatkan rumah. Udara sangat dingin dan aku melihat istriku menggigil. Aku tahu ia terlalu lelah untuk mencari kayu, jadi aku mengambil selimut tambahan dan mendekatinya dan aku berkata, "Jika tidak ada api yang bisa kita nyalakan, biarlah aku menjadi apimu malam ini." Kamu tertawa, kami tertawa bersama, dan malam itu menjadi hangat meski tanpa kayu bakar. Mendengar cerita itu, tetangganya terharu. Ia menyadari bahwa kehangatan rumah tangga Abu Nawas bukan berasal dari hal-hal yang besar, tetapi dari perhatian-perhatian kecil yang diberikan dengan tulus. Abu Nawas kemudian menutup nasihatnya dengan berkata, "Kunci menjaga kehangatan dalam rumah tangga adalah saling mengerti dan saling memaafkan. Jangan biarkan kebanggaan menjadi penghalang untuk meminta maaf, untuk mengungkapkan cinta. Cinta itu seperti api, jika tidak dipelihara, ia akan padam." Sejak hari itu, cerita tentang kebijaksanaan Abu Nawas dalam menjaga kehangatan rumah tangganya menyebar di kalangan penduduk desa. Orang-orang belajar darinya bahwa kebahagiaan tidak harus dicari di luar, tapi bisa diciptakan dari hal-hal sederhana yang dilakukan dengan hati. Rumah Abu Nawas tetap menjadi tempat yang dipenuhi tawa dan juga kasih sayang, membuktikan bahwa cinta sejati adalah tentang memberi, bukan menuntut. Setelah percakapan dengan tetangganya itu, Abu Nawas melanjutkan kesehariannya seperti biasa. Namun, ternyata kisah kebijaksanaannya mulai menjadi buah bibir di desa. Orang-orang yang mendengar cerita tentang caranya menjaga kehangatan rumah tangga merasa terinspirasi. Beberapa dari mereka bahkan datang langsung ke rumah Abu Nawas untuk meminta nasihat.
Suatu sore, seorang pria muda bernama Karim yang baru saja menikah datang mengunjungi Abu Nawas. Wajahnya terlihat cemas, seperti sedang menyimpan beban yang berat. Abu Nawas, kata Karim, aku mendengar kisah bijakmu tentang menjaga rumah tangga. Aku membutuhkan bantuanmu. Aku dan istriku sering bertengkar akhir-akhir ini. Kadang karena hal kecil, kadang karena sesuatu yang sepele, tapi aku merasa semuanya menjadi besar. Abu Nawas menatap Karim dengan senyum yang lembut. Ia mengajak pria muda itu duduk di halaman rumahnya di bawah pohon rindang. Ceritakan padaku apa yang terjadi, wahai Karim, kata Abu Nawas. Karim menghela napas panjang sebelum mulai berbicara. Istriku sering mengeluh tentang caraku bekerja. Katanya aku terlalu sibuk dan jarang meluangkan waktu untuknya. Aku merasa aku sudah berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan kami, tetapi ia tetap tidak puas. Aku merasa kesal dan akhirnya kami bertengkar. Abu Nawas mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu berkata, wahai Karim, izinkan aku bercerita sebuah kisah. Karim mengangguk, siap mendengar. Dulu, Abu Nawas mulai. Ada seorang petani yang memiliki ladang yang sangat luas. Ia sangat sibuk menanam dan merawat tanamannya sehingga lupa untuk memperhatikan sumur di tengah ladangnya. Awalnya, sumur itu penuh air. Tetapi karena ia tidak pernah memeriksa atau mengisinya kembali, sumur itu perlahan mengering. Abu Nawas menatap Karim yang dalam-dalam sebelum melanjutkan. Istrimu adalah sumur itu, wahai Karim. Ia adalah tempatmu mencurahkan perhatian, kasih sayang, dan waktu. Jika engkau terlalu sibuk mengurus ladangmu, atau itu pekerjaanmu, atau juga dan melupakan sumur itu, maka lambat laun sumur itu akan kering. Jika air sumur kering, bagaimana engkau akan menyirami ladangmu? Karim termenung mendengar perumpamaan itu. Jadi, apa yang harus aku lakukan, Abu Nawas? Tanyanya. Abu Nawas tersenyum lagi. Mulailah dengan hal-hal kecil, wahai Karim. Luangkan waktu untuk duduk bersama tanpa gangguan dan dengarkan ceritanya tanpa memikirkan pekerjaan. Buat ia merasa bahwa kehadirannya lebih penting daripada apapun yang engkau kerjakan. Cinta tumbuh dari perhatian yang tulus, bukan dari hadiah atau kemewahan. Karim mengangguk penuh semangat. Aku akan mencoba, Abu Nawas. Aku akan mulai meluangkan waktu lebih banyak untuknya. Namun, sebelum Karim pergi, Abu Nawas menambahkan, ingatlah satu hal, wahai Karim. Dalam rumah tangga, cinta itu seperti bermain musik. Kadang-kadang ada nada yang false, atau nada yang salah. Tapi jika engkau terus bermain dengan hati, melodi itu akan kembali indah. Jadi, jangan takut untuk membuat kesalahan, tapi jangan lupa untuk selalu memperbaikinya. Karim pulang dengan hati yang lebih tenang. Beberapa minggu kemudian, ia kembali menemui Abu Nawas dan kali ini dengan senyum lebar di wajahnya. Abu Nawas, katanya, nasihatmu benar-benar mengubah segalanya. Aku mulai meluangkan waktu lebih banyak untuk istriku. Aku mendengarkannya dengan hati dan aku mulai melihat senyumnya kembali. Rasanya seperti kami jatuh cinta lagi. Abu Nawas tertawa kecil. Itulah kekuatan cinta, wahai Karim. Jika engkau menjaganya dengan baik, cinta itu tidak akan pernah habis. Sebaliknya, ia akan tumbuh semakin dalam. Cerita tentang Abu Nawas dan kebijasannya terus menyebar ke seluruh desa. Orang-orang yang mendengar kisah itu belajar bahwa rumah tangga yang harmonis bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja. Ia memerlukan usaha, pengertian, dan juga kesabaran. Dari Abu Nawas, mereka memahami bahwa cinta bukan hanya tentang apa yang diberikan, tetapi tentang bagaimana saling menjaga dan memahami, bahkan dalam keadaan yang sulit. Seiring waktu, kebijaksanaan Abu Nawas dalam menjaga kehangatan rumah tangga menjadi inspirasi tidak hanya bagi tetangga dan teman-temannya, tetapi juga bagi orang-orang dari desa-desa sekitar. Banyak pasangan yang datang kepadanya berharap menemukan pencerahan untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Namun Abu Nawas selalu menekankan bahwa dia hanya berbagi pengalaman, sementara kunci kebahagiaan sejati ada di tangan masing-masing pasangan. Jadi suatu hari di usia yang sudah tak muda lagi, Abu Nawas duduk bersama istrinya di depan rumah.
Udara surya sejuk menemani mereka. Sementara matahari perlahan tenggelam di balik bukit. Wajah istrinya masih memancarkan kelembutan yang sama-sama seperti saat mereka pertama kali menikah. Meskipun garis-garis usia telah menghiasi wajahnya, Abu Nawas memandangnya dengan senyum penuh rasa syukur. "Istriku," kata Abu Nawas dengan nada lembut, "setelah semua perjalanan yang telah kita lalui, aku ingin bertanya satu hal. Apa yang membuatmu tetap bertahan di sisiku meskipun aku kadang menyulitkanmu?" Istrinya tersenyum lalu menggenggam tangan Abu Nawas dengan penuh kasih. "Karena engkau selalu membuatku merasa dicintai. Meskipun dalam kekuranganmu, engkau mengajarkanku bahwa cinta bukanlah tentang mencari kesempurnaan, tetapi tentang saling melengkapi. Dan aku tahu, tidak peduli seberapa sulit hari-hari yang kita lewati, engkau selalu ada untukku." Mendengar itu, hati Abu Nawas terasa hangat. Ia mengangguk pelan dan berkata, "Aku hanya mencoba untuk selalu mengingat bahwa engkau adalah anugerah terbesar dalam hidupku, dan menjaga kehangatan ini adalah caraku mensyukurinya." Malam itu mereka duduk berdua di bawah sinar rembulan menikmati keheningan yang penuh makna. Abu Nawas menyadari bahwa cinta sejati bukan tentang momen-momen besar, tetapi tentang setiap langkah kecil yang diambil bersama dan setiap kesabaran yang diberikan dan setiap maaf yang tulus. Ketika keesokan harinya, salah seorang muridnya bertanya apa rahasia terbesar dalam rumah tangga yang bahagia. Abu Nawas hanya menjawab dengan senyum bijak, "Cinta itu seperti api kecil. Jika engkau terus menjaganya, ia akan memberikan kehangatan selamanya. Tetapi jika engkau membiarkannya padam, bahkan rumah termewah pun akan terasa dingin." Kisah Abu Nawas dan istrinya menjadi warisannya tak hanya dikenang oleh orang-orang di sekitarnya, tetapi juga diteruskan dari generasi ke generasi. Abu Nawas membuktikan bahwa cinta sejati adalah tentang usaha, penghormatan, dan keikhlasan. Meskipun ia dikenal karena kecerdasannya, warisan terbesarnya adalah kebijaksanaan dalam mencintai. Tamat. Rahasia Abu Nawas menjaga kehangatan dalam rumah tangga. Abu Nawas dikenal tidak hanya karena kecerdasan dan kelihayannya dalam menjaga dan menjawab tantangan, tetapi juga karena kehidupannya yang penuh dengan kebijaksanaan. Di balik humor dan teka-teki yang sering ia buat, tersimpan rahasia hidup yang mengajarkan nilai-nilai kebijaksanaan termasuk dalam menjaga kehangatan rumah tangganya. Konon istri Abu Nawas adalah wanita sederhana yang sabar dan penuh kasih sayang. Namun seperti rumah tangga pada umumnya, tidak selalu ada keselarasan di antara mereka. Terkadang ada perbedaan pendapat, suasana hati yang kurang baik, atau bahkan kejadian-kejadian kecil yang bisa memicu ketegangan. Namun Abu Nawas memiliki cara unik untuk menjaga keharmonisan di antara mereka yang bahkan menjadi pelajaran bagi banyak orang di sekitarnya. Suatu hari salah seorang tetangganya yang melihat rumah Abu Nawas selalu terlihat damai, memberanikan diri untuk bertanya, "Abu Nawas, bagaimana engkau dan istrimu selalu terlihat bahagia? Apakah engkau tidak pernah bertengkar?" Abu Nawas tertawa kecil dan berkata, "Kami juga bertengkar, wahai tetangga, seperti pasangan lainnya. Namun aku punya cara sederhana untuk menjaga kehangatan rumah tangga kami." Tetangga itu semakin penasaran dan meminta Abu Nawas menjelaskan lebih lanjut. Maka Abu Nawas mulai bercerita, "Setiap kali istriku marah atau aku merasa ada ketegangan di antara kami, aku mengingat satu hal yang penting, yaitu mencari akar masalah bukanlah tujuan utama. Yang terpenting adalah mengembalikan cinta di hati kami. Maka aku melakukan hal-hal kecil yang membuatnya merasa dihargai." Abu Nawas melanjutkan, "Pernah suatu kali, istriku pernah marah karena aku pulang terlambat tanpa memberitahuannya. Aku tahu ia merasa khawatir dan kesal, meskipun ia tidak mengatakannya secara langsung. Jadi, alih-alih membela diri, aku langsung masuk ke dapur, mengambil piring, dan mulai mencuci. Ia terkejut melihatku, tetapi aku berkata, 'Aku ingin meringankan bebanmu, karena aku tahu aku telah menambahnya dengan keterlambatanku.' Senyum yang muncul di wajahnya saat itu sudah cukup bagiku untuk melupakan semua kelelahan." Tetangga itu mengangguk, mulai memahami kebijaksanaan dari Abu Nawas. Namun, Abu Nawas belum selesai. Rahasia lainnya adalah aku selalu mendengarkan, bukan hanya mendengar kata-katanya, tetapi juga memahami maksud dan perasaannya.
Jika ia bercerita tentang hari-harinya, aku tidak memotong atau mengalihkan pembicaraan. Sebaliknya, aku memberinya perhatian penuh. Dengan begitu, ia tahu bahwa aku peduli. Abu Nawas juga mengisahkan salah satu momen paling berkesan dalam hidupnya, yaitu pernah suatu malam kami kehabisan kayu bakar untuk menghangatkan rumah. Udara sangat dingin dan aku melihat istriku menggigil. Aku tahu ia terlalu lelah untuk mencari kayu. Jadi aku mengambil selimut tambahan dan mendekatinya dan aku berkata, "Jika tidak ada api yang bisa kita nyalakan, biarlah aku menjadi api malam ini." Kamu tertawa, kami tertawa bersama, dan malam itu menjadi hangat meski tanpa kayu bakar. Mendengar cerita itu, tetangganya terharu. Ia menyadari bahwa kehangatan rumah tangga Abu Nawas bukan berasal dari hal-hal yang besar, tetapi dari perhatian-perhatian kecil yang diberikan dengan tulus. Abu Nawas kemudian menutup nasihatnya dengan berkata, kunci menjaga kehangatan dalam rumah tangga adalah saling mengerti dan saling memaafkan. Jangan biarkan kebanggaan menjadi penghalang untuk meminta maaf, untuk mengungkapkan cinta. Cinta itu seperti api, jika tidak dipelihara, ia akan padam. Sejak hari itu, cerita tentang kebijaksanaan Abu Nawas dalam menjaga kehangatan rumah tangganya menyebar di kalangan penduduk desa. Orang-orang belajar darinya bahwa kebahagiaan tidak harus dicari di luar, tapi bisa diciptakan dari hal-hal sederhana yang dilakukan dengan hati. Rumah Abu Nawas tetap menjadi tempat yang dipenuhi tawa dan juga kasih sayang, membuktikan bahwa cinta sejati adalah tentang memberi, bukan menuntut. Setelah percakapan dengan tetangganya itu, Abu Nawas melanjutkan kesehariannya seperti biasa. Namun, ternyata kisah kebijaksanaannya mulai menjadi buah bibir di desa. Orang-orang yang mendengar cerita tentang caranya menjaga kehangatan rumah tangga merasa terinspirasi. Beberapa dari mereka bahkan datang langsung ke rumah Abu Nawas untuk meminta nasihat. Suatu sore, seorang pria muda bernama Karim yang baru saja menikah datang mengunjungi Abu Nawas. Wajahnya terlihat cemas, seperti sedang menyimpan beban yang berat. "Abu Nawas," kata Karim, "aku mendengar kisah bijakmu tentang menjaga rumah tangga. Aku membutuhkan bantuanmu. Aku dan istriku sering bertengkar akhir-akhir ini. Kadang karena hal kecil, kadang karena sesuatu yang sepele, tapi aku merasa semuanya menjadi besar." Abu Nawas menatap Karim dengan senyum yang lembut. Ia mengajak pria muda itu duduk di halaman rumahnya di bawah pohon rindang. "Ceritakan padaku apa yang terjadi, wahai Karim," kata Abu Nawas. Karim menghela napas panjang sebelum mulai berbicara. "Istriku sering mengeluh tentang caraku bekerja. Katanya aku terlalu sibuk dan jarang meluangkan waktu untuknya. Aku merasa aku sudah berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan kami, tetapi ia tetap tidak puas. Aku merasa kesal dan akhirnya kami bertengkar." Abu Nawas mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu berkata, "Wahai Karim, izinkan aku bercerita sebuah kisah." Karim mengangguk, siap mendengar. Dulu, Abu Nawas mulai. Ada seorang petani yang memiliki ladang yang sangat luas. Ia sangat sibuk menanam dan merawat tanamannya sehingga lupa untuk memperhatikan sumur di tengah ladangnya. Awalnya, sumur itu penuh air, tetapi karena ia tidak pernah memeriksa atau mengisinya kembali, sumur itu perlahan mengering. Abu Nawas menatap Karim yang dalam-dalam sebelum melanjutkan. "Istrimu adalah sumur itu, wahai Karim. Ia adalah tempatmu mencurahkan perhatian, kasih sayang, dan waktu. Jika engkau terlalu sibuk mengurus ladangmu, atau itu pekerjaanmu, atau juga dan melupakan sumur itu, maka lambat laun sumur itu akan kering. Jika air sumur kering, bagaimana engkau akan menyirami ladangmu?" Karim termenung mendengar perumpamaan itu. "Jadi, apa yang harus aku lakukan, Abu Nawas?" tanyanya. Abu Nawas tersenyum lagi. "Mulailah dengan hal-hal kecil, wahai Karim. Luangkan waktu untuk duduk bersama tanpa gangguan dan dengarkan ceritanya tanpa memikirkan pekerjaan. Buat ia merasa bahwa kehadirannya lebih penting daripada apapun yang engkau kerjakan. Cinta tumbuh dari perhatian yang tulus, bukan dari hadiah atau kemewahan." Karim mengangguk penuh semangat. "Aku akan mencoba, Abu Nawas. Aku akan mulai meluangkan waktu lebih banyak untuknya."
Namun, sebelum Karim pergi, Abu Nawas menambahkan, "Ingatlah satu hal, wahai Karim. Dalam rumah tangga, cinta itu seperti bermain musik. Kadang-kadang ada nada yang false, atau nada yang salah. Tapi jika engkau terus bermain dengan hati, melodi itu akan kembali indah. Jadi, jangan takut untuk membuat kesalahan, tapi jangan lupa untuk selalu memperbaikinya." Karim pulang dengan hati yang lebih tenang. Beberapa minggu kemudian, ia kembali menemui Abu Nawas dan kali ini dengan senyum lebar di wajahnya. "Abu Nawas," katanya, "nasihatmu benar-benar mengubah segalanya. Aku mulai meluangkan waktu lebih banyak untuk istriku. Aku mendengarkannya dengan hati dan aku mulai melihat senyumnya kembali. Rasanya seperti kami jatuh cinta lagi." Abu Nawas tertawa kecil. "Itulah kekuatan cinta, wahai Karim. Jika engkau menjaganya dengan baik, cinta itu tidak akan pernah habis. Sebaliknya, ia akan tumbuh semakin dalam." Cerita tentang Abu Nawas dan kebijasannya terus menyebar ke seluruh desa. Orang-orang yang mendengar kisah itu belajar bahwa rumah tangga yang harmonis bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja. Ia memerlukan usaha, pengertian, dan juga kesabaran. Dari Abu Nawas, mereka memahami bahwa cinta bukan hanya tentang apa yang diberikan, tetapi tentang bagaimana saling menjaga dan memahami, bahkan dalam keadaan yang sulit. Seiring waktu, kebijaksanaan Abu Nawas dalam menjaga kehangatan rumah tangga menjadi inspirasi tidak hanya bagi tetangga dan teman-temannya, tetapi juga bagi orang-orang dari desa-desa sekitar. Banyak pasangan yang datang kepadanya berharap menemukan pencerahan untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Namun Abu Nawas selalu menekankan bahwa dia hanya berbagi pengalaman, sementara kunci kebahagiaan sejati ada di tangan masing-masing pasangan. Jadi suatu hari di usia yang sudah tak muda lagi, Abu Nawas duduk bersama istrinya di depan rumah. Udara sore sejuk menemani mereka. Sementara matahari perlahan tenggelam di balik bukit, wajah istrinya masih memancarkan kelembutan yang sama-sama seperti saat mereka pertama kali menikah. Meskipun garis-garis usia telah menghiasi wajahnya, Abu Nawas memandangnya dengan senyum penuh rasa syukur. "Istriku," kata Abu Nawas dengan nada lembut, "setelah semua perjalanan yang telah kita lalui, aku ingin bertanya satu hal. Apa yang membuatmu tetap bertahan di sisiku meskipun aku kadang menyulitkanmu?" Istrinya tersenyum lalu menggenggam tangan Abu Nawas dengan penuh kasih. "Karena engkau selalu membuatku merasa dicintai. Meskipun dalam kekuranganmu, engkau mengajarkanku bahwa cinta bukanlah tentang mencari kesempurnaan, tetapi tentang saling melengkapi. Dan aku tahu, tidak peduli seberapa sulit hari-hari yang kita lewati, engkau selalu ada untukku." Mendengar itu, hati Abu Nawas terasa hangat. Ia mengangguk pelan dan berkata, "Aku hanya mencoba untuk selalu mengingat bahwa engkau adalah anugerah terbesar dalam hidupku, dan menjaga kehangatan ini adalah caraku mensyukurinya." Malam itu mereka duduk berdua di bawah sinar rembulan menikmati keheningan yang penuh makna. Abu Nawas menyadari bahwa cinta sejati bukan tentang momen-momen besar, tetapi tentang setiap langkah kecil yang diambil bersama dan setiap kesabaran yang diberikan dan setiap maaf yang tulus. Ketika keesokan harinya, salah seorang muridnya bertanya apa rahasia terbesar dalam rumah tangga yang bahagia. Abu Nawas hanya menjawab dengan senyum bijak, "Cinta itu seperti api kecil. Jika engkau terus menjaganya, ia akan memberikan kehangatan selamanya. Tetapi jika engkau membiarkannya padam, bahkan rumah termewah pun akan terasa dingin." Kisah Abu Nawas dan istrinya menjadi warisan yang tak hanya dikenang oleh orang-orang di sekitarnya, tetapi juga diteruskan dari generasi ke generasi. Abu Nawas membuktikan bahwa cinta sejati adalah tentang usaha, penghormatan, dan keikhlasan. Meskipun ia dikenal karena kecerdasannya, warisan terbesarnya adalah kebijaksanaan dalam mencintai. Tamat. Rahasia Abu Nawas menjaga kehangatan dalam rumah tangga. Abu Nawas dikenal tidak hanya karena kecerdasan dan kelihayannya dalam menjaga dan menjawab tantangan, tetapi juga karena kehidupannya yang penuh dengan kebijaksanaan. Di balik humor dan teka-teki yang sering ia buat, tersimpan rahasia hidup yang mengajarkan nilai-nilai kebijaksanaan termasuk dalam menjaga kehangatan rumah tangganya. Konon istri Abu Nawas adalah wanita sederhana yang sabar dan penuh kasih sayang.
Namun seperti rumah tangga pada umumnya, tidak selalu ada keselarasan di antara mereka. Terkadang ada perbedaan pendapat, suasana hati yang kurang baik, atau bahkan kejadian-kejadian kecil yang bisa memicu ketegangan. Namun Abu Nawas memiliki cara unik untuk menjaga keharmonisan di antara mereka yang bahkan menjadi pelajaran bagi banyak orang di sekitarnya. Suatu hari salah seorang tetangganya yang melihat rumah Abu Nawas selalu terlihat damai, memberanikan diri untuk bertanya, "Abu Nawas, bagaimana engkau dan istrimu selalu terlihat bahagia? Apakah engkau tidak pernah bertengkar?" Abu Nawas tertawa kecil dan berkata, "Kami juga bertengkar, wahai tetangga, seperti pasangan lainnya. Namun aku punya cara sederhana untuk menjaga kehangatan rumah tangga kami." Tetangga itu semakin penasaran dan meminta Abu Nawas menjelaskan lebih lanjut. Maka Abu Nawas mulai bercerita, "Setiap kali istriku marah atau aku merasa ada ketegangan di antara kami, aku mengingat satu hal yang penting, yaitu mencari akar masalah bukanlah tujuan utama. Yang terpenting adalah mengembalikan cinta di hati kami. Maka aku melakukan hal-hal kecil yang membuatnya merasa dihargai." Abu Nawas melanjutkan, "Pernah suatu kali istriku pernah marah karena aku pulang terlambat tanpa memberitahuannya. Aku tahu ia merasa khawatir dan kesal, meskipun ia tidak mengatakannya secara langsung. Jadi, alih-alih membela diri, aku langsung masuk ke dapur, mengambil piring, dan mulai mencuci. Ia terkejut melihatku, tetapi aku berkata, 'Aku ingin meringankan bebanmu, karena aku tahu aku telah menambahnya dengan keterlambatanku.' Senyum yang muncul di wajahnya saat itu sudah cukup bagiku untuk melupakan semua kelelahan." Tetangga itu mengangguk, mulai memahami kebijaksanaan dari Abu Nawas. Namun, Abu Nawas belum selesai. "Rahasia lainnya adalah aku selalu mendengarkan, bukan hanya mendengar kata-katanya, tetapi juga memahami maksud dan perasaannya. Jika ia bercerita tentang hari-harinya, aku tidak memotong atau mengalihkan pembicaraan. Sebaliknya, aku memberinya perhatian penuh. Dengan begitu, ia tahu bahwa aku peduli." Abu Nawas juga mengisahkan salah satu momen paling berkesan dalam hidupnya, yaitu pernah suatu malam kami kehabisan kayu bakar untuk menghangatkan rumah. Udara sangat dingin dan aku melihat istriku menggigil. Aku tahu ia terlalu lelah untuk mencari kayu, jadi aku mengambil selimut tambahan dan mendekatinya dan aku berkata, "Jika tidak ada api yang bisa kita nyalakan, biarlah aku menjadi apimu malam ini." Kami tertawa bersama dan malam itu menjadi hangat meski tanpa kayu bakar. Mendengar cerita itu, tetangganya terharu. Ia menyadari bahwa kehangatan rumah tangga Abu Nawas bukan berasal dari hal-hal yang besar, tetapi dari perhatian-perhatian kecil yang diberikan dengan tulus. Abu Nawas kemudian menutup nasihatnya dengan berkata, "Kunci menjaga kehangatan dalam rumah tangga adalah saling mengerti dan saling memaafkan. Jangan biarkan kebanggaan menjadi penghalang untuk meminta maaf, untuk mengungkapkan cinta. Cinta itu seperti api, jika tidak dipelihara, ia akan padam." Sejak hari itu, cerita tentang kebijaksanaan Abu Nawas dalam menjaga kehangatan rumah tangganya menyebar di kalangan penduduk desa. Orang-orang belajar darinya bahwa kebahagiaan tidak harus dicari di luar, tapi bisa diciptakan dari hal-hal sederhana yang dilakukan dengan hati. Rumah Abu Nawas tetap menjadi tempat yang dipenuhi tawa dan juga kasih sayang, membuktikan bahwa cinta sejati adalah tentang memberi, bukan menuntut. Setelah percakapan dengan tetangganya itu, Abu Nawas melanjutkan kesehariannya seperti biasa. Namun, ternyata kisah kebijaksanaannya mulai menjadi buah bibir di desa. Orang-orang yang mendengar cerita tentang caranya menjaga kehangatan rumah tangga merasa terinspirasi. Beberapa dari mereka bahkan datang langsung ke rumah Abu Nawas untuk meminta nasihat. Suatu sore, seorang pria muda bernama Karim yang baru saja menikah datang mengunjungi Abu Nawas. Wajahnya terlihat cemas, seperti sedang menyimpan beban yang berat. "Abu Nawas," kata Karim, "aku mendengar kisah bijakmu tentang menjaga rumah tangga. Aku membutuhkan bantuanmu. Aku dan istriku sering bertengkar akhir-akhir ini. Kadang karena hal kecil, kadang karena sesuatu yang sepele, tapi aku merasa semuanya menjadi besar." Abu Nawas menatap Karim dengan senyum yang lembut. Ia mengajak pria muda itu duduk di halaman rumahnya di bawah pohon rindang. "Ceritakan padaku apa yang terjadi, wahai Karim," kata Abu Nawas.
Karim menghela napas panjang sebelum mulai berbicara. Istriku sering mengeluh tentang caraku bekerja. Katanya aku terlalu sibuk dan jarang meluangkan waktu untuknya. Aku merasa aku sudah berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan kami, tetapi ia tetap tidak puas. Aku merasa kesal dan akhirnya kami bertengkar. Abu Nawas mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu berkata, "Wahai Karim, izinkan aku bercerita sebuah kisah." Karim mengangguk, siap mendengar. Dulu, Abu Nawas mulai. Ada seorang petani yang memiliki ladang yang sangat luas. Ia sangat sibuk menanam dan merawat tanamannya sehingga lupa untuk memperhatikan sumur di tengah ladangnya. Awalnya, sumur itu penuh air, tetapi karena ia tidak pernah memeriksa atau mengisinya kembali, sumur itu perlahan mengering. Abu Nawas menatap Karim yang dalam-dalam sebelum melanjutkan. Istrimu adalah sumur itu, wahai Karim. Ia adalah tempatmu mencurahkan perhatian, kasih sayang, dan waktu. Jika engkau terlalu sibuk mengurus ladangmu, atau itu pekerjaanmu, atau juga dan melupakan sumur itu, maka lambat laun sumur itu akan kering. Jika air sumur kering, bagaimana engkau akan menyirami ladangmu? Karim termenung mendengar perumpamaan itu. Jadi, apa yang harus aku lakukan, Abu Nawas? Tanyanya. Abu Nawas tersenyum lagi. Mulailah dengan hal-hal kecil, wahai Karim. Luangkan waktu untuk duduk bersama tanpa gangguan dan dengarkan ceritanya tanpa memikirkan pekerjaan. Buat ia merasa bahwa kehadirannya lebih penting daripada apapun yang engkau kerjakan. Cinta tumbuh dari perhatian yang tulus, bukan dari hadiah atau kemewahan. Karim mengangguk penuh semangat. Aku akan mencoba, Abu Nawas. Aku akan mulai meluangkan waktu lebih banyak untuknya. Namun, sebelum Karim pergi, Abu Nawas menambahkan, ingatlah satu hal, wahai Karim. Dalam rumah tangga, cinta itu seperti bermain musik. Kadang-kadang ada nada yang false, atau nada yang salah. Tapi jika engkau terus bermain dengan hati, melodi itu akan kembali indah. Jadi, jangan takut untuk membuat kesalahan, tapi jangan lupa untuk selalu memperbaikinya. Karim pulang dengan hati yang lebih tenang. Beberapa minggu kemudian, ia kembali menemui Abu Nawas dan kali ini dengan senyum lebar di wajahnya. Abu Nawas, katanya, nasihatmu benar-benar mengubah segalanya. Aku mulai meluangkan waktu lebih banyak untuk istriku. Aku mendengarkannya dengan hati dan aku mulai melihat senyumnya kembali. Rasanya seperti kami jatuh cinta lagi. Abu Nawas tertawa kecil. Itulah kekuatan cinta, wahai Karim. Jika engkau menjaganya dengan baik, cinta itu tidak akan pernah habis. Sebaliknya, ia akan tumbuh semakin dalam. Cerita tentang Abu Nawas dan kebijasannya terus menyebar ke seluruh desa. Orang-orang yang mendengar kisah itu belajar bahwa rumah tangga yang harmonis bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja. Ia memerlukan usaha, pengertian, dan juga kesabaran. Dari Abu Nawas, mereka memahami bahwa cinta bukan hanya tentang apa yang diberikan, tetapi tentang bagaimana saling menjaga dan memahami, bahkan dalam keadaan yang sulit. Seiring waktu, kebijaksanaan Abu Nawas dalam menjaga kehangatan rumah tangga menjadi inspirasi tidak hanya bagi tetangga dan teman-temannya, tetapi juga bagi orang-orang dari desa-desa sekitar. Banyak pasangan yang datang kepadanya berharap menemukan pencerahan untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Namun Abu Nawas selalu menekankan bahwa dia hanya berbagi pengalaman, sementara kunci kebahagiaan sejati ada di tangan masing-masing pasangan. Jadi suatu hari di usia yang sudah tak muda lagi, Abu Nawas duduk bersama istrinya di depan rumah. Udara sore yang sejuk menemani mereka. Sementara matahari perlahan tenggelam di balik bukit. Wajah istrinya masih memancarkan kelembutan yang sama-sama seperti saat mereka pertama kali menikah. Meskipun garis-garis usia telah menghiasi wajahnya, Abu Nawas memandangnya dengan senyum penuh rasa syukur. Istriku, kata Abu Nawas dengan nada lembut, setelah semua perjalanan yang telah kita lalui, aku ingin bertanya satu hal. Apa yang membuatmu tetap bertahan di sisiku meskipun aku kadang menyulitkanmu?
Istrinya tersenyum lalu menggenggam tangan Abu Nawas dengan penuh kasih, karena engkau selalu membuatku merasa dicintai. Meskipun dalam kekuranganmu, engkau mengajarkanku bahwa cinta bukanlah tentang mencari kesempurnaan, tetapi tentang saling melengkapi. Dan aku tahu, tidak peduli seberapa sulit hari-hari yang kita lewati, engkau selalu ada untukku. Mendengar itu, hati Abu Nawas terasa hangat. Ia mengangguk pelan dan berkata, aku hanya mencoba untuk selalu mengingat bahwa engkau adalah anugerah terbesar dalam hidupku, dan menjaga kehangatan ini adalah caraku mensyukurinya. Malam itu mereka duduk berdua di bawah sinar rembulan, menikmati keheningan yang penuh makna. Abu Nawas menyadari bahwa cinta sejati bukan tentang momen-momen besar, tetapi tentang setiap langkah kecil yang diambil bersama, dan setiap kesabaran yang diberikan, dan setiap maaf yang tulus. Ketika keesokan harinya, salah seorang muridnya bertanya, apa rahasia terbesar dalam rumah tangga yang bahagia? Abu Nawas hanya menjawab dengan senyum bijak, cinta itu seperti api kecil. Jika engkau terus menjaganya, ia akan memberikan kehangatan selamanya. Tetapi jika engkau membiarkannya padam, bahkan rumah termewah pun akan terasa dingin. Kisah Abu Nawas dan istrinya menjadi warisannya tak hanya dikenang oleh orang-orang di sekitarnya, tetapi juga diteruskan dari generasi ke generasi. Abu Nawas membuktikan bahwa cinta sejati adalah tentang usaha, penghormatan, dan keikhlasan. Meskipun ia dikenal karena kecerdasannya, warisan terbesarnya adalah kebiasaan dalam mencintai. Tamat. Rahasia Abu Nawas menjaga kehangatan dalam rumah tangga. Abu Nawas dikenal tidak hanya karena kecerdasan dan kelihayannya dalam menjaga dan menjawab tantangan, tetapi juga karena kehidupannya yang penuh dengan kebijaksanaan. Di balik humor dan teka-teki yang sering ia buat, tersimpan rahasia hidup yang mengajarkan nilai-nilai kebijaksanaan, termasuk dalam menjaga kehangatan rumah tangganya. Konon istri Abu Nawas adalah wanita sederhana yang sabar dan penuh kasih sayang. Namun, seperti rumah tangga pada umumnya, tidak selalu ada keselarasan di antara mereka. Terkadang ada perbedaan pendapat, suasana hati yang kurang baik, atau bahkan kejadian-kejadian kecil yang bisa memicu ketegangan. Namun, Abu Nawas memiliki cara unik untuk menjaga keharmonisan di antara mereka yang bahkan menjadi pelajaran bagi banyak orang di sekitarnya. Suatu hari, salah seorang tetangganya yang melihat rumah Abu Nawas selalu terlihat damai, memberanikan diri untuk bertanya, Abu Nawas, bagaimana engkau dan istrimu selalu terlihat bahagia? Apakah engkau tidak pernah bertengkar? Abu Nawas tertawa kecil dan berkata, kami juga bertengkar, wahai tetangga, seperti pasangan lainnya. Namun aku punya cara sederhana untuk menjaga kehangatan rumah tangga kami. Tetangga itu semakin penasaran dan meminta Abu Nawas menjelaskan lebih lanjut. Maka Abu Nawas mulai bercerita. Setiap kali istriku marah atau aku merasa ada ketegangan di antara kami, aku mengingat satu hal yang penting, yaitu mencari akar masalah bukanlah tujuan utama. Yang terpenting adalah mengembalikan cinta di hati kami. Maka aku melakukan hal-hal kecil yang membuatnya merasa dihargai. Abu Nawas melanjutkan, pernah suatu kali istriku pernah marah karena aku pulang terlambat tanpa memberitahuannya. Aku tahu ia merasa khawatir dan kesal, meskipun ia tidak mengatakannya secara langsung. Jadi, alih-alih membela diri, aku langsung masuk ke dapur, mengambil piring, dan mulai mencuci. Ia terkejut melihatku, tetapi aku berkata, aku ingin meringankan bebanmu, karena aku tahu aku telah menambahnya dengan keterlambatanku. Senyum yang muncul di wajahnya saat itu sudah cukup bagiku untuk melupakan semua kelelahan. Tetangga itu mengangguk, mulai memahami kebijaksanaan dari Abu Nawas. Namun, Abu Nawas belum selesai. Rahasia lainnya adalah aku selalu mendengarkan, bukan hanya mendengar kata-katanya, tetapi juga memahami maksud dan perasaannya. Jika ia bercerita tentang hari-harinya, aku tidak memotong atau mengalihkan pembicaraan. Sebaliknya, aku memberinya perhatian penuh. Dengan begitu, ia tahu bahwa aku peduli. Abu Nawas juga mengisahkan salah satu momen paling berkesan dalam hidupnya, yaitu pernah suatu malam kami kehabisan kayu bakar untuk menghangatkan rumah. Udara sangat dingin dan aku melihat istriku menggigil. Aku tahu ia terlalu lelah untuk mencari kayu, jadi aku mengambil selimut tambahan dan mendekatinya, dan aku berkata,
Jika tidak ada api yang bisa kita nyalakan, biarlah aku menjadi apimu malam ini. Kamu tertawa, kami tertawa bersama, dan malam itu menjadi hangat meski tanpa kayu bakar. Mendengar cerita itu, tetangganya terharu. Ia menyadari bahwa kehangatan rumah tangga Abu Nawas bukan berasal dari hal-hal yang besar, tetapi dari perhatian-perhatian kecil yang diberikan dengan tulus. Abu Nawas kemudian menutup nasihatnya dengan berkata, kunci menjaga kehangatan dalam rumah tangga adalah saling mengerti dan saling memaafkan. Jangan biarkan kebanggaan menjadi penghalang untuk meminta maaf, untuk mengungkapkan cinta. Cinta itu seperti api, jika tidak dipelihara, ia akan padam. Sejak hari itu, cerita tentang kebijaksanaan Abu Nawas dalam menjaga kehangatan rumah tangganya menyebar di kalangan penduduk desa. Orang-orang belajar darinya bahwa kebahagiaan tidak harus dicari di luar, tapi bisa diciptakan dari hal-hal sederhana yang dilakukan dengan hati. Rumah Abu Nawas tetap menjadi tempat yang dipenuhi tawa dan juga kasih sayang, membuktikan bahwa cinta sejati adalah tentang memberi, bukan menuntut. Setelah percakapan dengan tetangganya itu, Abu Nawas melanjutkan kesehariannya seperti biasa. Namun, ternyata kisah kebijaksanaannya mulai menjadi buah bibir di desa. Orang-orang yang mendengar cerita tentang caranya menjaga kehangatan rumah tangga merasa terinspirasi. Beberapa dari mereka bahkan datang langsung ke rumah Abu Nawas untuk meminta nasihat. Suatu sore, seorang pria muda bernama Karim yang baru saja menikah datang mengunjungi Abu Nawas. Wajahnya terlihat cemas, seperti sedang menyimpan beban yang berat. Abu Nawas, kata Karim, aku mendengar kisah bijakmu tentang menjaga rumah tangga. Aku membutuhkan bantuanmu. Aku dan istriku sering bertengkar akhir-akhir ini. Kadang karena hal kecil, kadang karena sesuatu yang sepele, tapi aku merasa semuanya menjadi besar. Abu Nawas menatap Karim dengan senyum yang lembut. Ia mengajak pria muda itu duduk di halaman rumahnya di bawah pohon rindang. Ceritakan padaku apa yang terjadi, wahai Karim, kata Abu Nawas. Karim menghela napas panjang sebelum mulai berbicara. Istriku sering mengeluh tentang caraku bekerja. Katanya aku terlalu sibuk dan jarang meluangkan waktu untuknya. Aku merasa aku sudah berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan kami, tetapi ia tetap tidak puas. Aku merasa kesal dan akhirnya kami bertengkar. Abu Nawas mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu berkata, wahai Karim, izinkan aku bercerita sebuah kisah. Karim mengangguk, siap mendengar. Dulu, Abu Nawas mulai. Ada seorang petani yang memiliki ladang yang sangat luas. Ia sangat sibuk menanam dan merawat tanamannya sehingga lupa untuk memperhatikan sumur di tengah ladangnya. Awalnya, sumur itu penuh air, tetapi karena ia tidak pernah memeriksa atau mengisinya kembali, sumur itu perlahan mengering. Abu Nawas menatap Karim yang dalam-dalam sebelum melanjutkan. Istrimu adalah sumur itu, wahai Karim. Ia adalah tempatmu mencurahkan perhatian, kasih sayang, dan waktu. Jika engkau terlalu sibuk mengurus ladangmu, atau itu pekerjaanmu, atau juga dan melupakan sumur itu, maka lambat laun sumur itu akan kering. Jika air sumur kering, bagaimana engkau akan menyirami ladangmu? Karim termenung mendengar perumpamaan itu. Jadi, apa yang harus aku lakukan, Abu Nawas? Tanyanya. Abu Nawas tersenyum lagi. Mulailah dengan hal-hal kecil, wahai Karim. Luangkan waktu untuk duduk bersama tanpa gangguan dan dengarkan ceritanya tanpa memikirkan pekerjaan. Buat ia merasa bahwa kehadirannya lebih penting daripada apapun yang engkau kerjakan. Cinta tumbuh dari perhatian yang tulus, bukan dari hadiah atau kemewahan. Karim mengangguk penuh semangat. Aku akan mencoba, Abu Nawas. Aku akan mulai meluangkan waktu lebih banyak untuknya. Namun, sebelum Karim pergi, Abu Nawas menambahkan, ingatlah satu hal, wahai Karim. Dalam rumah tangga, cinta itu seperti bermain musik. Kadang-kadang ada nada yang false, atau nada yang salah. Tapi jika engkau terus bermain dengan hati, melodi itu akan kembali indah. Jadi,
Jangan takut untuk membuat kesalahan, tapi jangan lupa untuk selalu memperbaikinya. Karim pulang dengan hati yang lebih tenang. Beberapa minggu kemudian, ia kembali menemui Abu Nawas dan kali ini dengan senyum lebar di wajahnya. Abu Nawas, katanya, nasihatmu benar-benar mengubah segalanya. Aku mulai meluangkan waktu lebih banyak untuk istriku. Aku mendengarkannya dengan hati dan aku mulai melihat senyumnya kembali. Rasanya seperti kami jatuh cinta lagi. Abu Nawas tertawa kecil. Itulah kekuatan cinta, wahai Karim. Jika engkau menjaganya dengan baik, cinta itu tidak akan pernah habis. Sebaliknya, ia akan tumbuh semakin dalam. Cerita tentang Abu Nawas dan kebijasannya terus menyebar ke seluruh desa. Orang-orang yang mendengar kisah itu belajar bahwa rumah tangga yang harmonis bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja. Ia memerlukan usaha, pengertian, dan juga kesabaran. Dari Abu Nawas, mereka memahami bahwa cinta bukan hanya tentang apa yang diberikan, tetapi tentang bagaimana saling menjaga dan memahami, bahkan dalam keadaan yang sulit. Seiring waktu, kebijaksanaan Abu Nawas dalam menjaga kehangatan rumah tangga menjadi inspirasi tidak hanya bagi tetangga dan teman-temannya, tetapi juga bagi orang-orang dari desa-desa sekitar. Banyak pasangan yang datang kepadanya berharap menemukan pencerahan untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Namun Abu Nawas selalu menekankan bahwa dia hanya berbagi pengalaman, sementara kunci kebahagiaan sejati ada di tangan masing-masing pasangan. Jadi suatu hari di usia yang sudah tak muda lagi, Abu Nawas duduk bersama istrinya di depan rumah. Udara surya sejuk menemani mereka. Sementara matahari perlahan tenggelam di balik bukit, wajah istrinya masih memancarkan kelembutan yang sama-sama seperti saat mereka pertama kali menikah. Meskipun garis-garis usia telah menghiasi wajahnya, Abu Nawas memandangnya dengan senyum penuh rasa syukur. Istriku, kata Abu Nawas dengan nada lembut, setelah semua perjalanan yang telah kita lalui, aku ingin bertanya satu hal. Apa yang membuatmu tetap bertahan di sisiku meskipun aku kadang menyulitkanmu? Istrinya tersenyum lalu menggenggam tangan Abu Nawas dengan penuh kasih. Karena engkau selalu membuatku merasa dicintai. Meskipun dalam kekuranganmu, engkau mengajarkanku bahwa cinta bukanlah tentang mencari kesempurnaan, tetapi tentang saling melengkapi. Dan aku tahu, tidak peduli seberapa sulit hari-hari yang kita lewati, engkau selalu ada untukku. Mendengar itu, hati Abu Nawas terasa hangat. Ia mengangguk pelan dan berkata, aku hanya mencoba untuk selalu mengingat bahwa engkau adalah anugerah terbesar dalam hidupku, dan menjaga kehangatan ini adalah caraku mensyukurinya. Malam itu mereka duduk berdua di bawah sinar rembulan menikmati keheningan yang penuh makna. Abu Nawas menyadari bahwa cinta sejati bukan tentang momen-momen besar, tetapi tentang setiap langkah kecil yang diambil bersama dan setiap kesabaran yang diberikan dan setiap maaf yang tulus. Ketika keesokan harinya, salah seorang muridnya bertanya, apa rahasia terbesar dalam rumah tangga yang bahagia? Abu Nawas hanya menjawab dengan senyum bijak, cinta itu seperti api kecil. Jika engkau terus menjaganya, ia akan memberikan kehangatan selamanya. Tetapi jika engkau membiarkannya padam, bahkan rumah termewah pun akan terasa dingin. Kisah Abu Nawas dan istrinya menjadi warisan yang tak hanya dikenang oleh orang-orang di sekitarnya, tetapi juga diteruskan dari generasi ke generasi. Abu Nawas membuktikan bahwa cinta sejati adalah tentang usaha, penghormatan, dan keikhlasan. Meskipun ia dikenal karena kecerdasannya, warisan terbesarnya adalah kebijaksanaan dalam mencintai. Tamat. Rahasia Abu Nawas menjaga kehangatan dalam rumah tangga. Abu Nawas dikenal tidak hanya karena kecerdasan dan kelihayannya dalam menjaga dan menjawab tantangan, tetapi juga karena kehidupannya yang penuh dengan kebijaksanaan. Di balik humor dan teka-teki yang sering ia buat, tersimpan rahasia hidup yang mengajarkan nilai-nilai kebijaksanaan termasuk dalam menjaga kehangatan rumah tangganya. Konon istri Abu Nawas adalah wanita sederhana yang sabar dan penuh kasih sayang. Namun, seperti rumah tangga pada umumnya, tidak selalu ada keselarasan di antara mereka. Terkadang ada perbedaan pendapat, suasana hati yang kurang baik, atau bahkan kejadian-kejadian kecil yang bisa memicu ketegangan. Namun, Abu Nawas memiliki cara unik untuk menjaga keharmonisan di antara mereka yang bahkan menjadi pelajaran bagi banyak orang di sekitarnya.
Suatu hari salah seorang tetangganya yang mendatangi rumah Abu Nawas selalu terlihat damai, memberanikan diri untuk bertanya, "Abu Nawas, bagaimana engkau dan istrimu selalu terlihat bahagia? Apakah engkau tidak pernah bertengkar?" Abu Nawas tertawa kecil dan berkata, "Kami juga bertengkar, wahai tetangga, seperti pasangan lainnya. Namun aku punya cara sederhana untuk menjaga kehangatan rumah tangga kami." Tetangga itu semakin penasaran dan meminta Abu Nawas menjelaskan lebih lanjut. Maka Abu Nawas mulai bercerita, "Setiap kali istriku marah atau aku merasa ada ketegangan di antara kami, aku mengingat satu hal yang penting, yaitu mencari akar masalah bukanlah tujuan utama. Yang terpenting adalah mengembalikan cinta di hati kami. Maka aku melakukan hal-hal kecil yang membuatnya merasa dihargai." Abu Nawas melanjutkan, "Pernah suatu kali istriku pernah marah karena aku pulang terlambat tanpa memberitahuannya. Aku tahu ia merasa khawatir dan kesal, meskipun ia tidak mengatakannya secara langsung. Jadi, alih-alih membela diri, aku langsung masuk ke dapur, mengambil piring, dan mulai mencuci. Ia terkejut melihatku, tetapi aku berkata, 'Aku ingin meringankan bebanmu, karena aku tahu aku telah menambahnya dengan keterlambatanku.' Senyum yang muncul di wajahnya saat itu sudah cukup bagiku untuk melupakan semua kelelahan." Tetangga itu mengangguk, mulai memahami kebijaksanaan dari Abu Nawas. Namun, Abu Nawas belum selesai. "Rahasia lainnya adalah aku selalu mendengarkan, bukan hanya mendengar kata-katanya, tetapi juga memahami maksud dan perasaannya. Jika ia bercerita tentang hari-harinya, aku tidak memotong atau mengalihkan pembicaraan. Sebaliknya, aku memberinya perhatian penuh. Dengan begitu, ia tahu bahwa aku peduli." Abu Nawas juga mengisahkan salah satu momen paling berkesan dalam hidupnya, yaitu pernah suatu malam kami kehabisan kayu bakar untuk menghangatkan rumah. Udara sangat dingin dan aku melihat istriku menggigil. Aku tahu ia terlalu lelah untuk mencari kayu, jadi aku mengambil selimut tambahan dan mendekatinya dan aku berkata, "Jika tidak ada api yang bisa kita nyalakan, biarlah aku menjadi apimu malam ini." Kami tertawa bersama, dan malam itu menjadi hangat meski tanpa kayu bakar. Mendengar cerita itu, tetangganya terharu. Ia menyadari bahwa kehangatan rumah tangga Abu Nawas bukan berasal dari hal-hal yang besar, tetapi dari perhatian-perhatian kecil yang diberikan dengan tulus. Abu Nawas kemudian menutup nasihatnya dengan berkata, "Kunci menjaga kehangatan dalam rumah tangga adalah saling mengerti dan saling memaafkan. Jangan biarkan kebanggaan menjadi penghalang untuk meminta maaf, untuk mengungkapkan cinta. Cinta itu seperti api, jika tidak dipelihara, ia akan padam." Sejak hari itu, cerita tentang kebijaksanaan Abu Nawas dalam menjaga kehangatan rumah tangganya menyebar di kalangan penduduk desa. Orang-orang belajar darinya bahwa kebahagiaan tidak harus dicari di luar, tapi bisa diciptakan dari hal-hal sederhana yang dilakukan dengan hati. Rumah Abu Nawas tetap menjadi tempat yang dipenuhi tawa dan juga kasih sayang, membuktikan bahwa cinta sejati adalah tentang memberi, bukan menuntut. Setelah percakapan dengan tetangganya itu, Abu Nawas melanjutkan kesehariannya seperti biasa. Namun, ternyata kisah kebijaksanaannya mulai menjadi buah bibir di desa. Orang-orang yang mendengar cerita tentang caranya menjaga kehangatan rumah tangga merasa terinspirasi. Beberapa dari mereka bahkan datang langsung ke rumah Abu Nawas untuk meminta nasihat. Suatu sore, seorang pria muda bernama Karim yang baru saja menikah datang mengunjungi Abu Nawas. Wajahnya terlihat cemas, seperti sedang menyimpan beban yang berat. "Abu Nawas," kata Karim, "aku mendengar kisah bijakmu tentang menjaga rumah tangga. Aku membutuhkan bantuanmu. Aku dan istriku sering bertengkar akhir-akhir ini. Kadang karena hal kecil, kadang karena sesuatu yang sepele, tapi aku merasa semuanya menjadi besar." Abu Nawas menatap Karim dengan senyum yang lembut. Ia mengajak pria muda itu duduk di halaman rumahnya di bawah pohon rindang. "Ceritakan padaku apa yang terjadi, wahai Karim," kata Abu Nawas. Karim menghela napas panjang sebelum mulai berbicara. "Istriku sering mengeluh tentang caraku bekerja. Katanya aku terlalu sibuk dan jarang meluangkan waktu untuknya. Aku merasa aku sudah berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan kami, tetapi ia tetap tidak puas. Aku merasa kesal
dan akhirnya kami bertengkar. Abu Nawas mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu berkata, "Wahai Karim, izinkan aku bercerita sebuah kisah." Karim mengangguk, siap mendengar. Dulu, Abu Nawas mulai. Ada seorang petani yang memiliki ladang yang sangat luas. Ia sangat sibuk menanam dan merawat tanamannya sehingga lupa untuk memperhatikan sumur di tengah ladangnya. Awalnya, sumur itu penuh air, tetapi karena ia tidak pernah memeriksa atau mengisinya kembali, sumur itu perlahan mengering. Abu Nawas menatap Karim yang dalam-dalam sebelum melanjutkan. "Istrimu adalah sumur itu, wahai Karim. Ia adalah tempatmu mencurahkan perhatian, kasih sayang, dan waktu. Jika engkau terlalu sibuk mengurus ladangmu, atau itu pekerjaanmu, atau juga dan melupakan sumur itu, maka lambat laun sumur itu akan kering. Jika air sumur kering, bagaimana engkau akan menyirami ladangmu?" Karim termenung mendengar perumpamaan itu. "Jadi, apa yang harus aku lakukan, Abu Nawas?" tanyanya. Abu Nawas tersenyum lagi. "Mulailah dengan hal-hal kecil, wahai Karim. Luangkan waktu untuk duduk bersama tanpa gangguan dan dengarkan ceritanya tanpa memikirkan pekerjaan. Buat ia merasa bahwa kehadirannya lebih penting daripada apapun yang engkau kerjakan. Cinta tumbuh dari perhatian yang tulus, bukan dari hadiah atau kemewahan." Karim mengangguk penuh semangat. "Aku akan mencoba, Abu Nawas. Aku akan mulai meluangkan waktu lebih banyak untuknya." Namun, sebelum Karim pergi, Abu Nawas menambahkan, "Ingatlah satu hal, wahai Karim. Dalam rumah tangga, cinta itu seperti bermain musik. Kadang-kadang ada nada yang false, atau nada yang salah. Tapi jika engkau terus bermain dengan hati, melodi itu akan kembali indah. Jadi, jangan takut untuk membuat kesalahan, tapi jangan lupa untuk selalu memperbaikinya." Karim pulang dengan hati yang lebih tenang. Beberapa minggu kemudian, ia kembali menemui Abu Nawas dan kali ini dengan senyum lebar di wajahnya. "Abu Nawas," katanya, "nasihatmu benar-benar mengubah segalanya. Aku mulai meluangkan waktu lebih banyak untuk istriku. Aku mendengarkannya dengan hati dan aku mulai melihat senyumnya kembali. Rasanya seperti kami jatuh cinta lagi." Abu Nawas tertawa kecil. "Itulah kekuatan cinta, wahai Karim. Jika engkau menjaganya dengan baik, cinta itu tidak akan pernah habis. Sebaliknya, ia akan tumbuh semakin dalam." Cerita tentang Abu Nawas dan kebijaksanaannya terus menyebar ke seluruh desa. Orang-orang yang mendengar kisah itu belajar bahwa rumah tangga yang harmonis bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja. Ia memerlukan usaha, pengertian, dan juga kesabaran. Dari Abu Nawas, mereka memahami bahwa cinta bukan hanya tentang apa yang diberikan, tetapi tentang bagaimana saling menjaga dan memahami, bahkan dalam keadaan yang sulit. Seiring waktu, kebijaksanaan Abu Nawas dalam menjaga kehangatan rumah tangga menjadi inspirasi tidak hanya bagi tetangga dan teman-temannya, tetapi juga bagi orang-orang dari desa-desa sekitar. Banyak pasangan yang datang kepadanya berharap menemukan pencerahan untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Namun Abu Nawas selalu menekankan bahwa dia hanya berbagi pengalaman, sementara kunci kebahagiaan sejati ada di tangan masing-masing pasangan. Jadi suatu hari di usia yang sudah tak muda lagi, Abu Nawas duduk bersama istrinya di depan rumah. Udara surya sejuk menemani mereka. Sementara matahari perlahan tenggelam di balik bukit. Wajah istrinya masih memancarkan kelembutan yang sama-sama seperti saat mereka pertama kali menikah. Meskipun garis-garis usia telah menghiasi wajahnya, Abu Nawas memandangnya dengan senyum penuh rasa syukur. "Istriku," kata Abu Nawas dengan nada lembut, "setelah semua perjalanan yang telah kita lalui, aku ingin bertanya satu hal. Apa yang membuatmu tetap bertahan di sisiku meskipun aku kadang menyulitkanmu?"
Istrinya tersenyum lalu menggenggam tangan Abu Nawas dengan penuh kasih, karena engkau selalu membuatku merasa dicintai. Meskipun dalam kekuranganmu, engkau mengajarkanku bahwa cinta bukanlah tentang mencari kesempurnaan, tetapi tentang saling melengkapi. Dan aku tahu, tidak peduli seberapa sulit hari-hari yang kita lewati, engkau selalu ada untukku. Mendengar itu, hati Abu Nawas terasa hangat. Ia mengangguk pelan dan berkata, aku hanya mencoba untuk selalu mengingat bahwa engkau adalah anugerah terbesar dalam hidupku, dan menjaga kehangatan ini adalah caraku mensyukurinya. Malam itu mereka duduk berdua di bawah sinar rembulan, menikmati keheningan yang penuh makna. Abu Nawas menyadari bahwa cinta sejati bukan tentang momen-momen besar, tetapi tentang setiap langkah kecil yang diambil bersama, dan setiap kesabaran yang diberikan, dan setiap maaf yang tulus. Ketika keesokan harinya, salah seorang muridnya bertanya, apa rahasia terbesar dalam rumah tangga yang bahagia? Abu Nawas hanya menjawab dengan senyum bijak, cinta itu seperti api kecil. Jika engkau terus menjaganya, ia akan memberikan kehangatan selamanya. Tetapi jika engkau membiarkannya padam, bahkan rumah termewah pun akan terasa dingin. Kisah Abu Nawas dan istrinya menjadi warisan yang tak hanya dikenang oleh orang-orang di sekitarnya, tetapi juga diteruskan dari generasi ke generasi. Abu Nawas membuktikan bahwa cinta sejati adalah tentang usaha, penghormatan, dan keikhlasan. Meskipun ia dikenal karena kecerdasannya, warisan terbesarnya adalah kebijaksanaan dalam mencintai. Tamat.